Kemudian penentuan mendapat afirmasi atau tidak itu merupakan keputusan dari pihak Panselnas. Bagi teman-teman yang guru lulus passing grade di tahun 2021 yang masuk dalam kategori P1, ini adalah dulunya mengikuti seleksi menggunakan cat UNBK. Sebagian besar teman-teman untuk yang P3K nakes dan juga P3K teknis ini sudah pengumuman teman-teman, dan di sini juga sudah banyak sekali yang sudah muncul untuk tombol pengisian DRH serta mengunduh buku pengisian DRH. Namun untuk P3K guru inilah masih ditunda sampai nanti tanggal 22 Desember 2023. Pada video ini kita akan mencoba mencari tahu yaitu detail akar masalahnya itu kita seperti apa, sehingga pengumuman kelulusan P3K guru ini kok bisa ditunda, dan juga nanti kira-kira dampaknya itu seperti apa, yaitu dampak pengumuman ditunda ini bagi teman-teman P1, yang mana di sini salah satu penyebabnya adalah untuk pengolahan nilai P1 atau PG 2021, serta terkait tentang afirmasi sertifikat pendidik untuk P2, P3, dan juga P4. Kira-kira ada perubahan penting apa dan bagaimanakah nanti untuk potensi kita bisa lulus P3K guru 2023. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita akan mencari rujukan, yaitu yang pertama yaitu informasi dari BKN terkait tentang penundaan pengumuman kelulusan P3K guru 2023 yang kita kutip dari jpnn.com. Kemudian yang kedua kita akan mencoba melihat sisi lain ya, yaitu dari siaran pers BKN terbaru terkait tentang update hasil kelulusan P3K 2023 teman-teman. Kemudian di sini kita akan kembali yaitu untuk seleksi P3K guru 2021 itu adalah menggunakan cat UNBK dari Kemdikbudristek, sementara untuk yang P3K guru 2023 ini menggunakan cat BKN ya, yaitu dari BKN. Mengapa di sini kita membandingkan antara cat BKN dengan cat UNBK? Dikarenakan di sini salah satu penyebabnya ditunda itu adalah bagi teman-teman yang guru lulus passing grade di tahun 2021 yang masuk dalam kategori P1, ini adalah dulunya mengikuti seleksi menggunakan cat UNBK. Nah sekarang ini adalah menggunakan cat BKN ya untuk penentuan kelulusan bagi teman-teman P1, P2, P3, dan juga P4. Seperti keterangan yang kita kutip yaitu dari Bapak Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka, yaitu Bapak Suharman, yaitu kemunduran dari pengumuman seleksi P3K guru 2023 dan juga P3K untuk jenis lainnya itulah dikarenakan olah data ini belum selesai teman-teman. Yang mana olah data belum selesai, yang penyebab pertamanya ini adalah terkait tentang hasil seleksi manajerial dan juga sosial kultural bagi peserta P1. Namun dari PKN ini menjanjikan bahwa untuk update jadwal terbaru yang penyesuaian itu merupakan sudah final, dan nanti tanggal 22 Desember ini sebagai tenggat waktu pengumuman hasil seleksi P3K guru tahun 2023, yang mana disampaikan oleh beliau bahwasanya untuk mundurnya pengumuman itu karena perlu dilakukan konfirmasi dan juga klarifikasi terhadap beberapa elemen data ya. Yang pertama inilah terkait tentang hasil seleksi manajerial dan juga sosiokultural bagi P1. Seperti yang beliau sampaikan bahwa untuk guru P1 hasil seleksi P3K 2021 itu dulu dilakukan menggunakan sistem ujian nasional berbasis komputer atau UNBK dari Kemdikbudristek. Kemudian untuk seleksi P3K guru tahun 2023 itu menggunakan cat BKN ya. Untuk hasilnya adalah kira-kira seperti ini. Ini hasil dari cat UNBK, ini hasil dari cat BKN teman-teman. Nah sebenarnya di sini kalau misalkan kita lihat ini hasilnya sama ya, yaitu untuk kolom-kolomnya juga sama. Yang mana untuk cat UNBK ini juga ada teknis, kemudian murni, afirmasi, kemudian yang di cat BKN ini juga sama. Ada teknis murni, kemudian tambahan nilai afirmasi, kemudian nilai teknis yang final yang dipakai. Kemudian di sini manajerial, ini juga manajerial, kemudian sosiokultural, ini sosiokultural, wawancara dan wawancara. Kemudian juga ada nilai total. Ini adalah semuanya sebenarnya sudah sama. Sehingga ketika di sini untuk hasil dari teman-teman guru P1 dulunya menggunakan cat UNBK ini yang memiliki data itu kan dari Kemdikbudristek ya.
Kemudian untuk pengolahan data, pengolahan hasil final di tahun 2023 itu yang mengolah BKN, sehingga dari BKN ini tidak memiliki data dari hasil catuan NPK di tahun 2021 itu. Sehingga karena BKN tidak memiliki data, ini BKN meminta data kepada Kemdikbudristek. Nah, seperti yang sampaikan, yaitu substansi seleksi P3K itu terdiri dari manajerial, sosiokultural, teknis, dan wawancara. Yang mana masing-masing bagian tersebut itu ada nilainya sendiri-sendiri. Kemudian data yang disampaikan Kemdikbudristek pada tanggal 12 Desember 2023 ini adalah merupakan nilai manajerial dan juga sosial-kultural ini digabung, teman-teman. Jadi inilah digabung, sehingga di sini untuk data tersebut itu dari BKN masih dikembalikan lagi kepada Kemdikbudristek untuk disesuaikan dengan permintaan data dari BKN ya. Jadi itulah untuk penyebab yang pertama terkait tentang pengolahan nilai P1 itu adalah hanya terkendala permasalahan itu. Manajerial, sosiokultural itu di sini digabung ya untuk laporan dari Kemdikbud kepada BKN. Namun kalau misalkan hanya seperti ini, tentunya untuk teman-teman P1 ini tidak perlu berkhawatir ya, dikarenakan tentunya tidak akan ada perubahan nilai yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Cuman di sini nanti akan dipilah-pilah dari data yang disetorkan dari Kemdikbud ini kepada BKN. Nah, menurut saya ini nanti tidak akan berdampak pada kelulusan teman-teman P1 ya. Dan kita berharap nanti hasil yang diberikan itu hasil yang terbaik. Dan kemudian untuk penyebab yang kedua itu adalah dikarenakan hasil seleksi kompetensi teknis tambahan yang disetorkan oleh Kemdikbudristek kepada BKN ini double-double, teman-teman. Nah, yang dimaksud double-double itu kira-kira seperti apa? Nah, di sini kalau misalkan kita ingat kembali bahwa untuk mekanisme seleksi P3K Guru 2023 untuk P1 itu tidak mengikuti seleksi, alias di sini menggunakan nilai dari hasil seleksi 2021 yang hasilnya itu masih dilakukan pengolahan lagi dikarenakan data yang diberikan itu adalah manajerial sosiokultural dari Kemdikbudristek itu digabung ya, minta dipisah-pisah. Kemudian di sini untuk yang P2, P3, P4 ini kan menggunakan seleksi dengan CAT ya, yaitu cat BKN. Nah, kemudian di sini diberikan opsi, yaitu untuk tiap daerah itu diberikan kebebasan apakah ingin melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan ataukah tidak. Tentunya kalau misalkan nggak menggunakan seleksi kompetensi teknis tambahan, maka full untuk penilaian itu 100% diambilkan dari cat BKN. Kalau misalkan mengadakan seleksi kompetensi teknis tambahan, ini adalah 70% dari cat BKN, 30% inilah pembobotan diambilkan dari hasil seleksi kompetensi teknis tambahan. Dan untuk pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan sendiri, mekanismenya adalah di sini pembobotan 30% ya. Jadi di sini ada peta-peta seperti ini, yaitu pelamar dinilai oleh Pemda, yaitu terdiri dari Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM. Kemudian di sini menggunakan aplikasi penilaian seleksi kompetensi teknis tambahan. Berikutnya data hasil penilaian ini dikirimkan ke SSCASN. Nah, untuk hasil dari seleksi kompetensi teknis tambahan ini adalah yang disetorkan ke BKN itu double-double. Yang dimaksud dengan double-double itu apakah satu nama dua nilai atau mungkin seperti apa? Tentunya juga di sini kita belum mendapatkan informasi lebih rinci. Namun inilah merupakan salah satu alasannya sehingga masih dilakukan perbaikan ya, teman-teman. Tentunya ini kita harapkan nanti berdampak positif terhadap kita, teman-teman. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu di sini terkait tentang olah data, yaitu kaitannya dengan afirmasi sertifikat pendidik, teman-teman. Seperti yang kita kutip dari CPNN, yaitu permasalahan afirmasi sertifikat pendidik atau SERDIK ini masih menjadi pembahasan. Seperti yang kita ketahui juga bahwasanya di sini terjadi perbedaan persepsi ya terkait tentang pemberian afirmasi sertifikat pendidik ini, teman-teman. Kalau misalkan kita cek yaitu dari Kemenpan RB ya, dari Kemenpan RB ketika dulu melakukan live tanya jawab, itu disampaikan bahwa untuk pemberian afirmasi sertifikat pendidik itu hanya untuk guru honorer yang masuk dalam kategori pelamar umum. Dikarenakan di sana itu menggunakan passing grade kan untuk lulus ya. Nah, selanjutnya untuk yang P2, P3 itu tidak diberikan afirmasi sertifikat pendidik meskipun memiliki sertifikat pendidik. Mengapa demikian? Nah, ini menurut persepsi dari Kemenpan RB itu adalah dikarenakan sudah terdapat 3 keistimewaan untuk pelamar kebutuhan khusus P2, P3, yaitu bisa mendaftar di formasi kebutuhan khusus, kemudian didahulukan penempatan, dan juga tidak ada nilai ambang batasnya kan. Beda lagi dengan Kemdikbudristek bahwasanya di sini merujuk pada diktum ke-33 ya,
yaitu siapapun pelamarnya yang memiliki cerdik dan linear itu akan mendapatkan afirmasi untuk yang kompetensi teknis itu sebesar 100%, teman-teman. Kemudian kita coba tanya ke botnya, yaitu di GTK Kemdikbudristek. Ini klarifikasinya beda, yaitu untuk pemberian afirmasi itu berlaku untuk pelamar kebutuhan khusus dan juga umum. Tentunya adalah merupakan perbedaan antara Kemenpan RB dengan Kemdikbudristek. Untuk P2, P3 itu mendapatkan afirmasi atau enggaknya. Kemudian kalau misalkan kita cek di Pemda, yaitu di Panselda, ini menyatakan pelamar umum lah yang mendapatkan sertifikat afirmasi cerdik, untuk yang khusus tidak mendapatkan. Dan kita diminta untuk mengacu pada yang membuat peraturan ya, yaitu Kemenpan RB. Demikian berarti kalau misalkan kita diminta untuk mengacu peraturan pada Kemenpan RB, berarti untuk P2, P3 ini tidak diberikan afirmasi sertifikat pendidik karena sudah memiliki 3 keistimewaan ini. Kemudian untuk klarifikasi terbaru dari Kemdikbudristek terkait tentang afirmasi cerdik, ini adalah kira-kira yang seperti ini. Ketika beberapa waktu ini kita coba bertanya lagi ya. Nah, di sini adalah selamat datang. Kemudian untuk afirmasi 100% yang didapatkan dari sertifikat pendidik itu hanya berlaku bagi guru yang melamar pada formasi yang linear dengan sertifikat pendidik yang dimiliki. Kemudian penentuan mendapat afirmasi atau tidak itu merupakan keputusan dari pihak Panselnas. Nah, ini teman-teman. Jadi sekarang berbeda lagi, apakah nanti untuk P2, P3 mendapatkan afirmasi cerdik atau enggak. Tentunya ini menjadi salah satu bahan untuk dijadikan pertimbangan untuk penundaan kelulusan ini. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Dan tentunya nanti untuk hasilnya itu seperti apa, itu merupakan sudah terbaik ya menurut dari Panselnas dan juga terbaik untuk kita. Jadi kita pantau bersama, nanti pengumuman final maksimal itu tanggal 22. Ini sudah pengumuman ya, jadi tinggal menghitung hari lagi. Kita tinggal berdoa nih, semoga kita lulus semua ya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.